adik-adik. Loh kok suaranya nggak ada sih? Lagi yuk. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Nah, semoga adik-adik di rumah bersuka cita dan berbahagia semuanya. Yeay. Nah hari ini kita kedatangan tamu nih. Siapa ya? Wah, siapa itu? Hari ini kita kedatangan Romo Greg. Wey. Ayo adik-adik tepuk tangan dulu di rumah. Ayo bersuka cita. Hari ini kita udah masuk ke minggu Advent ketiga. Terus berarti sebentar lagi mau Natal dong ya Romo? Iya, sebentar lagi kita mau masukin Natal adik-adik. Biasanya kalau udah mau deket-deket Natal nih udah pada mulai beres-beresin pohon Natal. Romo udah pasang belum? Romo sudah pasang di pastoran. Nah, Banyak adik-adik di rumah udah belum? Nah, ada yang udah, ada yang belum ya pasti. Ada yang belum. Nah, terus hari ini temanya apa Romo? Temanya, ayo adik-adik di rumah ada yang tahu nggak temanya apa? Di minggu Advent yang ketiga ini. Aku juga nggak tahu sih Romo. Temanya adalah bijaksana mengolah dan mengelola makanan. Wah, kayaknya seru banget tuh ya. Iya, pasti seru itu. Nah, biar makin seru sebelum kita memulai kita harus nyanyi dulu. Nah, hari ini kita mau nyanyi apa Romo? Hari ini kita akan bernyanyi tentang Aku Bangga Menjadi Anak Katolik. Yuk kita berdiri Dan bersukacita bernyanyi bersama. Berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. adik-adik. Tadi masih inget gak habis nyanyi lagu apa? Ayo adik-adik masih ingat nggak? Hari kita tadi baru saja menyanyikan lagu Aku Bangga Menjadi Anak Katolik. Adik-adik bangga gak sih jadi anak Katolik? Ayo bangga nggak? Nah sekarang Kak Felita bangga nggak jadi anak Katolik? Bangga dong Romo. Nah pasti. sebagai anak Katolik yang bangga menjadi kita harus memulai segala sesuatunya dengan berdoa. Sekarang sebelum kita memulai biak, duduk yang manis, lipat tangannya dan pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kembali berkumpul untuk pendalaman iman pada pertemuan 3 AAP 2020. Sertailah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Semoga kami dapat lebih bertanggung jawab terhadap makanan yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, setelah kita tadi membuka dengan doa, kita akan mendengarkan bacaan dari kitab suci yang akan dibawakan oleh Kak Felita. Silakan Kak Felita. Oke. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu.
Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada kepada Allah. Allah. Adik-adik yang terkasih, tadi Kak Velita sudah membacakan dari kitab suci yang diambil dari kitab Kejadian. Nah, Kak Velita sudah membacakannya dengan secara baik. Nah, sekarang Roma akan bertanya kepada adik-adik dan juga Kak Velita, masih ingat nggak raja yang di tanah Mesir yang saat itu berkuasa siapa namanya? Aku tanya adik-adik dulu ya. Adik-adik Oh, ada yang iya. tahu nggak? Kok suaranya masih kecil? Oh, jawabannya Firaun, Romo. Oh, Firaun. Benar Iya nggak? benar, Firaun. Nah, Raja Firaun itu mempercayakan kepada seorang pemuda. Siapa itu namanya? Ayo, adik-adik, masih ingat gak tadi? Kak Velita? Adik-adik? Wah, aku juga lupa. Coba adik-adik ada yang bisik-bisik dong. Ada yang jawab Yusuf. Oh, Yusuf, bener. Nah, adik-adik yang terkasih, di tanah Mesir itu dulu ada yang namanya 7 tahun kelimpahan. Jadi di Mesir itu ada 7 tahun kelimpahan berkat Tuhan lewat hasil bumi yang berlimpah-limpah. Nah, Kak Velita seneng gak kalau misalnya hasil buminya berlimpah-limpah? Seneng banget dong, Seneng jadinya nanti banget, bisa iya. buat makan, bisa buat keluarga, bisa buat temen-temen. biar Iya punya. benar. Nah, ketika kelimpahan itu 7 tahun itu, maka segala hasil bumi itu dikumpulkan di lumbung-lumbung kota. Karena apa? Karena akan terjadi kelaparan selama 7 tahun setelahnya. Nah, kalau kelaparan, adik-adik seneng nggak kalau kelaparan atau kesusahan? Seneng nggak, Kak Velita? Aku sih nggak seneng, Nggak nanti nangis seneng. soalnya sakit perutnya. Iya sakit, kita lapar, kita nggak punya makan, terus gimana? Nah, pada saat itu Firaun mempercayakan kepada Yusuf untuk mengatur bahan makanan yang ada yang dihasilkan oleh tanah-tanah di daerah Mesir itu. Sehingga ketika 7 tahun kelaparan setelahnya itu, maka rakyat Mesir tidak mengalami kekurangan, tetapi tetap mengalami berkat Tuhan karena pengaturan yang baik saat mereka menerima berkat Tuhan lewat kelimpahan 7 tahun sebelumnya. Nah, menjadi sebuah pertanyaan untuk adik-adik dan juga Kak Velita. Nah, ketika misalnya kadang-kadang kan ketika teman kita pesta, ketika teman kita ulang tahun,
atau ketika ada suatu perayaan kadang kita mendapatkan suatu bingkisan hadiah makanan yang begitu banyak. Bener nggak Kak Felita? Iya, biasanya tuh kalau ulang tahun sampai dikasih ciki-ciki, terus Iya, sampai ada susu ciki-ciki. juga. Itu lumayan Iya. banget. Nah, seneng nggak itu? Kalau aku sih seneng banget, Seneng Romo. banget, Adik-adik Rom. di rumah juga seneng kan? Pasti seneng. Dan Romo juga kalau dikasih seneng banget. Nah, tetapi menjadi sebuah pertanyaan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik itu menerima bingkisan yang begitu banyak, makanan ciki-ciki yang begitu banyak, dan makanan kesukaan adik-adik yang begitu banyak, adik-adik menghabiskan makanan itu saat itu juga, hari itu juga, ataukah menyimpannya untuk besok ketika oh ya besok kayaknya nggak ada makanan nih, maka disimpan untuk besok. Nah, ayo adik-adik menghabiskan hari itu atau untuk besok juga. Kalau Kak Vita gimana? Kalau aku biasanya misalkan harus habis hari ini, tapi ternyata nggak bisa, aku bagi-bagi sama adik atau bagi sama orang tua aku di rumah. Kalau adik-adik apa dihabisin sendiri semua? Nah, Walaupun udah kenyang. Itu, ayo. Nah, di sini tema tadi yaitu bijaksana mengolah dan mengelola makanan. Makanya adik-adik sekalian, kalau kita mendapatkan makanan jangan dihabiskan pada hari itu juga. Nah, apalagi ketika kita mendapatkan makanan jenisnya banyak. Ada susu, ada ciki, ada makanan yang lainnya. Semuanya dibuka. Tetapi pada akhirnya nggak dimakan. Nah, Itu sayang banget, sayang Romo. banget. Harusnya Nah. diapain sih kalau misalnya kita punya banyak makanan, tapi kita udah nggak kuat habisinnya? Nah, berarti kita harus menyimpannya. Ketika misalnya kita udah membuka, ternyata kita baru makan sedikit, terus kita udah kenyang, berarti kita coba untuk menutup secara rapat. Nah, setelah itu disimpan, baik itu misalnya di kulkas atau juga di tempat kering, supaya apa? Besok bisa dimakan kembali. Jadi makanannya nggak dibuang-buang ya, Romo? Makanan jangan dibuang-buang. Tapi kalau misalnya ada adik-adik dan juga orang tua kita kayak tadi yang dikatakan Kak Felita, kita harus berbagi juga. Nah, supaya keluarga kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita pun juga merasa senang, merasa bahagia ketika kita memberikan makanan itu ke adik-adik. Maka adik-adik sekalian, pertemuan AAP yang ketiga ini, Romo meminta adik-adik supaya kita senantiasa menjaga makanan kita. Ketika makanan kita tidak habis, simpan secara baik-baik. Jangan sampai dibuang. Sayang kalau dibuang, karena apa? Karena masih banyak teman-teman kita yang tidak mendapatkan makanan yang seperti kita makan. Mereka mengharapkan supaya dapat makan seperti yang kita makan, tetapi mereka tidak bisa. Maka adik-adik sekalian, kalau kita masih punya makanan banyak, kita harus menyimpannya secara baik-baik, ataupun juga membagikannya kepada teman-teman kita dan sesama kita. Bener nggak Kak Felita? Bener, Iya. pokoknya kita harus jaga makanan yang kita punya, jangan sampai dibuang-buang, karena itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan kita manfaatkan baik-baik, ya nggak, Romo? Iya bener. Maka adik-adik, simpanlah makanan secara baik-baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, kita sudah bernyanyi lagu pembuka, yaitu tadi Aku Bangga Menjadi Anak Katolik. Terus habis itu kita juga sudah berdoa untuk memulai kegiatan hari ini. Terus habis itu kita ngapain lagi ya, Romo? Kita tadi sudah mendengarkan bacaan kitab suci Oh iya, Nah, tentang Yusuf. tentang Yusuf. Terus habis itu Kita sekarang- juga sudah mendengarkan renungan dari Romo tadi yang Romo sampaikan dan juga Kak Felita. Nah, sekarang apa Kak Felita? sekarang aku mau kasih tahu nih, minggu ini kita melakukan aktivitasnya membantu mama atau papa membuat makanan, bisa sarapan, bisa untuk makan siang. Nanti divideokan ya. Nah, contoh aktivitasnya itu apa Kak Felita? Misalnya kalau kalian suka makan roti, kalian kasih selainya sendiri. Terus habis itu kalian misalkan suka makannya sereal, kalian bisa bikin sereal sendiri. Nah, kalau Romo biasanya kalau masak
kalau makan sereal taruh susu dulu atau taruh serealnya dulu? Kalau Romo biasanya taruh serealnya dulu, baru susunya. Ya, kalau aku itu susu dulu. Oke, berarti kita nggak setim ya, Iya, Romo. nggak setim Nah, kita. terus habis itu setelah nanti udah divideokan, dikirim ke grup Bia, terus habis itu nanti kita posting ke Instagram. Jadi kalian bisa lihat punya teman-teman juga deh. Asik banget kan? Asik pasti. Nah, Pokoknya jangan lupa ya. Nanti ditunggu. Pokoknya sampai adik-adik udah selesai deh masak-masaknya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Oke. Sikap berdoanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih karena pada masa Advent ini kami diingatkan untuk bersyukur atas makanan yang Engkau berikan. Ajarilah kami untuk dapat bersikap bijaksana terhadap makanan yang kami miliki, agar makanan kami tidak menjadi sampah. Ajarilah kami juga untuk dapat berbagi dengan orang lain yang membutuhkan makanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Romo akan memberkati adik-adik sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pertemuan hari ini. Sampai jumpa Jumpa. minggu depan. Dadah. Dadah.